Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan menyampaikan tentang listrik statis. Nah, listrik yang kalian tahu yaitu sebagai sumber energi yang hampir semua manusia saat ini memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik akan kita pelajari kali ini, tapi kita akan belajar dari yang paling sederhana terlebih dahulu, jadi bukan langsung yang kompleks. Nah, yang sederhana yaitu tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis itu adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam ataupun pada permukaan suatu benda. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Dan tanpa kalian sadari, kalian sangat sering menjumpainya. Salah satu contohnya yaitu ketika kalian memiliki mika, entah itu mika yang baru ataupun yang sudah lama, maka mika tersebut seringkali kalian dekatkan dengan rambut kalian, entah rambut kepala ataupun rambut yang ada di tangan. Nah, apa yang akan terjadi? Yaitu rambut kalian akan berdekatan dengan mika atau seakan-akan tegak atau seperti tersetrum. Nah, itu adalah salah satu contoh listrik statis. Ada satu lagi contoh yang biasanya kalian sering lakukan, yaitu apabila kalian memegang penggaris, terutama penggaris plastik, dan akan kalian gosok-gosokkan sehingga sampai penggarisnya panas, maka penggaris tersebut dapat menarik kertas-kertas kecil. Pernah melakukan itu? Nah, sebelum kita memasuki materi listrik statis, kita harus memahami dulu apa yang namanya atom. Nah, sebelum itu kita perhatikan gambar atom berikut ini. Atom. Jadi, setiap benda pasti tersusun atas bagian terkecil yang disebut dengan atom. Nah, dalam atom itu terdapat 3 jenis muatan. Yang pertama adalah muatan proton, kemudian muatan neutron, dan yang terakhir adalah muatan elektron. Di mana muatan proton itu adalah muatan yang bersifat positif, jadi saya kasih tanda plus. Kemudian yang neutron adalah muatan yang bersifat netral, dan elektron adalah muatan yang bersifat negatif, jadi saya kasih tanda minus. Nah, kalau digambarkan atom itu seperti ini. Jadi bagian terkecil dari suatu benda bentuknya adalah seperti ini, di mana ada bagian inti dan ada bagian yang namanya bagian kulit. Pada bagian inti tersusun atas neutron dan proton atau atas netral dan positif. Sedangkan bagian kulit tersusun atas elektron. Nah, mengapa seperti ini? Kenapa yang dua di dalam inti sedangkan yang satu berada di kulit? Alasannya adalah karena elektron nanti yang akan berpindah-pindah tempat, jadi dia akan berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Jadi hanya elektron yang bisa pindah dari benda ke satu ke benda yang lain. Untuk neutron dan proton apakah juga ikut berpindah? Tidak, dia tidak bisa berpindah, dia hanya bisa diam di suatu benda tersebut. Nah, sekarang kita belajar apakah suatu benda dikatakan bermuatan netral, bermuatan positif, ataukah bermuatan negatif. Seperti yang saya bilang di awal, jika elektron dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, apabila elektron mengalami perubahan, maka muatan pada suatu atom, pada suatu benda, maka akan ikut berubah. Nah, sekarang kita lihat kondisi yang pertama. Nah, di kondisi yang pertama, di sini kita lihat ada muatan neutron, ada muatan proton, dan ada muatan elektron. Nah, suatu benda bisa diketahui jenis muatannya itu dilihat dari berapa banyak proton dan elektronnya. Sekarang kita lihat pada gambar ini. Jumlah protonnya adalah sebanyak 2. Dan jumlah elektronnya sebanyak 2. Nah, jadi proton dan elektron jumlahnya sama-sama 2. Kalau jumlahnya sama, berarti benda tersebut dikatakan bersifat netral. Nah, jadi benda dikatakan netral apabila jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah sama.
Nah, sekarang bagaimana kalau suatu benda dikatakan bersifat positif atau negatif? Nah, sekarang kita lihat bagian yang bawah. Nah, karena di atas tadi neutron tidak mempengaruhi apakah dia bersifat positif atau negatif, jadi yang bawah langsung saya gambar proton dan elektron saja. Nah, gambar yang ini yaitu jumlah protonnya sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Dan jumlah elektronnya sebanyak 1, 2. Jadi jumlah elektronnya sebanyak 2, jumlah protonnya sebanyak 4. Atau bisa dikatakan jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, apabila kondisi seperti itu, maka benda tersebut dikatakan bersifat positif. Kenapa? Karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, sekarang sebaliknya, yaitu kondisi benda dengan muatan seperti ini. Jumlah protonnya 1, 2, 3. Dan jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dibandingkan berarti jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron, sehingga benda tersebut dikatakan bersifat negatif. Kenapa negatif? Karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Atau kalimat lainnya, elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, sekarang kita belajar muatan pada suatu benda. Jadi ini langsung contohnya pada suatu benda. Nah, suatu elektron itu bisa berpindah tempat, salah satunya dengan cara digosok. Nah, jadi di sini saya kasih contoh, apabila suatu benda digosok dengan benda yang lain, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini saya punya satu contoh, yaitu satu benda penggaris dan satu kain wol. Jadi sebelum digosok, perhatikan yang atas dulu ya. Jadi sebelum digosok, penggaris akan bermuatan netral. Dan kain wol juga sama, dia akan bermuatan netral karena belum terjadi interaksi, yaitu yang berupa gosokan. Jadi penggaris masih memiliki proton dan elektron dengan jumlah yang sama, yaitu protonnya sebanyak 3, elektronnya juga 3. Kain wol juga sama, dia netral, protonnya ada 3, elektronnya juga ada 3. Nah, setelah itu kalian melakukan penggosokan. Nah, setelah digosok, apa yang akan terjadi? Yang pertama, maka akan terjadi perubahan elektron. Kenapa elektronnya saja yang berubah? Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa yang bisa berpindah tempat dari suatu benda ke benda yang lain hanya elektron. Nah, jadi di sini yang bergerak hanya elektronnya saja. Jadi elektron bergerak dari mana ke mana, Bu? Untuk kasus ini penggaris digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke penggaris plastik. Jadinya kain wol kehilangan elektron sehingga dia menyisakan protonnya saja. Sehingga kain wolnya karena punya proton saja, dia nggak punya elektron, atau jumlah protonnya lebih banyak daripada elektronnya, maka kain wolnya jadi bersifat positif. Nah, sedangkan penggarisnya setelah digosok dia menerima banyak sekali elektron dari kain wol. Jadi elektron dari kain wol dia pindah ke sini semuanya. Sehingga jumlah elektron pada penggaris jauh lebih banyak daripada jumlah protonnya. Di sini jumlah protonnya ada 3, sedangkan elektronnya ada 6. Artinya benda ini adalah bersifat atau penggarisnya bersifat negatif. Kenapa negatif? Karena dia jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektron. Atau elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, di sini saya punya contoh yang lain, yaitu benda kaca dan kain sutra. Kenapa saya kasih contoh 2, yaitu satunya kain wol, satunya lagi kain sutra? Karena kain wol dan kain sutra memiliki karakteristik yang berbeda. Dimana kalau kain wol itu cenderung memberikan elektronnya, tapi kalau kain sutra kebalikannya.
Nah, langsung saja. Sebelum digosok, kita perhatikan keadaan sebelum digosok, yaitu di mana kaca dan kain sutra sama-sama masih netral. Kacanya jumlah proton dan elektronnya sama, kain sutra juga begitu, jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, setelah digosok terjadi perbedaan dengan yang contoh pertama tadi, yaitu di mana kaca jumlah protonnya semakin banyak atau dia kehilangan elektronnya, sedangkan kain sutra dia menerima banyak sekali elektron dari kaca. Nah, oleh sebab itu kaca dia bersifat positif karena jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron, sedangkan kain sutra dia menerima banyak elektron sehingga sifatnya menjadi negatif karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, dari sini yang perlu digarisbawahi yaitu apabila suatu benda digosok dengan kain wol, maka benda tersebut cenderung bersifat negatif karena mendapatkan elektron dari kain wol. Kebalikannya, apabila suatu benda digosok dengan kain sutra, maka dia akan cenderung bersifat positif. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena kain sutra dia meminta elektron. Jadi kain sutranya yang bersifat negatif. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan listrik statis dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.